Asal-usul Pulau Nusa Kambangan. Pulau terlarang penjaga gerbang selatan Jawa. Pada zaman dahulu, ketika daratan Jawa belum seramai sekarang, terdapat lautan luas di bagian selatan pulau. Laut itu dikenal ganas, berombak tinggi, dan penuh misteri. Nelayan percaya bahwa samudra ini adalah pintu menuju dunia lain. Di tengah lautan itu belum ada pulau besar, hanya karang-karang tajam yang tersembunyi di balik ombak. Banyak kapal yang hilang tanpa jejak saat mencoba melintas. Para tetua desa pesisir sering berkata, Laut Selatan membutuhkan penjaga, dan dari sanalah kisah Pulau Nusa Kambangan bermula. Di alam gaib, para penguasa laut dan bumi berkumpul. Ombak selatan semakin liar, sering meluap hingga menghancurkan daratan Jawa. Penguasa Laut Selatan berkata, jika tidak ada penghalang, keseimbangan dunia akan hancur. Para dewa menyadari bahwa gerbang selatan Jawa harus dijaga. Maka mereka memutuskan menciptakan sebuah pulau khusus bukan untuk manusia biasa, melainkan sebagai benteng alam dan spiritual. Pulau itu harus kuat, sunyi, dan disegani. Dengan kekuatan doa dan alam, para dewa mengangkat daratan dari dasar laut. Karang-karang besar muncul ke permukaan, disatukan oleh akar-akar raksasa dan tanah hitam pekat. Petir menyambar, ombak terbelah, dan perlahan muncullah sebuah pulau besar yang kokoh. Pulau itu menghadap langsung ke Samudra Selatan, seakan berdiri sebagai penjaga gerbang laut. Para dewa menamainya Nusa Kambangan. Nusa berarti pulau, Kambangan berarti yang tumbuh dan muncul dari dalam. Pulau Nusa Kambangan tidak dibiarkan kosong. Para dewa menempatkan penjaga gaib, penjaga hutan, penjaga pantai, penjaga gua, dan tebing, penjaga arwah yang tersesat. Mereka bertugas memastikan bahwa pulau itu tidak dihuni sembarangan. Hanya orang-orang tertentu dengan tugas khusus yang boleh menginjakkan kaki di sana. Pulau ini bukan tempat tinggal biasa melainkan pulau penebusan dan perenungan. Suatu hari, sekelompok manusia terdampar di pulau itu karena kapal mereka hancur dihantam badai. Mereka kagum melihat tanahnya subur dan hutannya lebat. Namun para tetua gaib memperingatkan melalui mimpi, ambillah seperlunya, jangan serakah. Sebagian manusia tidak mematuhi peringatan. Mereka menebang pohon sembarangan dan berburu tanpa batas. Akibatnya, hutan menjadi gelap, suara aneh terdengar, dan satu persatu manusia itu menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, manusia percaya, Nusa Kambangan bukan pulau biasa. Para raja di tanah Jawa kemudian menerima petunjuk spiritual. Mereka diberitahu bahwa Nusa Kambangan hanya boleh digunakan sebagai tempat pengasingan bukan hunian. Orang-orang yang melanggar hukum berat atau perlu menebus kesalahan dikirim ke sana, agar mereka merenung dan kembali sadar akan kesalahannya. Pulau itu pun dikenal sebagai tempat sunyi, keras, namun penuh pembelajaran bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Para spiritualis percaya bahwa Nusa Kambangan adalah penyangga keseimbangan antara daratan Jawa dan Samudra Selatan. Jika pulau itu rusak, maka ombak besar akan langsung menghantam Jawa. Karena itulah pulau ini dilindungi oleh kekuatan alam dan tak kasat mata. Banyak orang yang datang dengan niat buruk akan tersesat, sakit, atau kehilangan arah. Namun mereka yang datang dengan hati bersih sering kembali dengan kesadaran baru. Kini, Nusa Kambangan dikenal sebagai pulau tertutup. Hutan masih lebat, pantai masih liar, dan suasananya tetap sunyi. Meski zaman telah berubah, masyarakat sekitar tetap menghormati pulau ini. Mereka tidak sembarangan berbicara, tidak menunjuk, dan selalu menjaga sikap saat menyebut namanya. Pulau itu tetap berdiri, menjaga keseimbangan selatan Jawa. Legenda Nusa Kambangan mengajarkan bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan dihormati. Pulau itu diciptakan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat bahwa keseimbangan dunia dijaga oleh batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Dan hingga hari ini, Nusa Kambangan tetap berdiri, sunyi, kuat, dan menjaga gerbang selatan Pulau Jawa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita Nusantara lainnya.